kami semua. Maaf sebelumnya Ustadz dan akhwat fillah yang dirahmati Allah, MC saya gantikan karena MC sebelumnya sedang ada agenda lain. Baiklah, kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang mau bertanya langsung dengan Ustadznya, bisa menekan tombol raise hand atau melalui chat yang akan kami sampaikan kepada Ustadznya. Baiklah, sudah ada yang mau bertanya langsung Ustadz, Ibu Haryati. Silakan Ibu. Silakan Ibu Haryati bertanya langsung kepada Ustadz. Bisa tolong di-unmute untuk speaker Bu Haryatinya. Ya. Silakan Ibu. Ya. Sudah. Enggak kan? Halo? Iya, silakan Ibu langsung. Suara saya terdengar nggak? Oh, sudah terdengar Ibu. Oh, udah. Iya, baik Ustadz. Afwan. Tadi disampaikan di dalam surat Al-Jumu'ah bahwa fungsi Al-Quran adalah yuzakihim dan yu'alim. Ada fungsi Al-Quran yang lainnya tadi yang mungkin juga pernah disampaikan Ustadz, yaitu sebagai sifat gitu ya, sebagai obat. Yang mau saya tanyakan Ustadz, ini mungkin agak menyimpang dari tema pagi hari ini, tapi ini sedang ada masalah gitu ya. Jadi ada teman yang divonis kena tumor otak. Terus kemudian saya pernah membaca sebuah artikel yang dialami oleh Aminah Al-Mitawi gitu ya, dalam bukunya Kisahku dalam Menghafal Al-Quran, bahwa pada saat kemudian dia tahu bahwa usianya juga nggak lama, apalagi kemudian dokter juga sudah memvonis hal yang buruk gitu ya, kemudian dia berpikir bahwa saya nggak mau kembali kepada Allah dalam kondisi tidak bisa bacalah dan naiklah dalam kondisi hafal Al-Quran 30 juz gitu. Maka Aminah Al-Mitawi ini kemudian dia menghafalkan terus dan terus gitu ya. Dan akhirnya dia merasakan kebahagiaan pada saat selesai menghafal satu lembar demi lembar. Dan akhirnya dia benar-benar menangis bahagia pada saat sampai dengan surat An-Nas gitu ya. Dia sudah tidak mempedulikan lagi sakitnya apa. Dan pada saat kemudian dia kontrol lagi ke dokter, dan dia sudah siap menerima vonis bahwa sebentar lagi gitu. Tapi ternyata dokternya mengatakan subhanallah ini ibu minum apa atau ngapain gitu ya. Karena memang tingkat kesembuhannya itu sudah sampai 70%. Sehingga dia dinyatakan sembuh dan dia meyakini itu sebagai kesembuhan dari Allah. Dan dia berbahagianya karena memang sudah belum wafat sudah dimudahkan oleh Allah untuk selesai. Nah, kasus yang terjadi hari ini, saya punya sahabat yang juga divonis hal yang serupa gitu. Terus kemudian saya sampaikan artikel itu, tapi ada yang mengatakan, enggak, ini mohon masukannya aja Ustaz ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau dia menghafal justru akan menimbulkan beban otak yang semakin besar gitu dan dikhawatirkan akan bertambah sakitnya. Jadi sahabat yang lain mengatakan mendingan tilawahnya aja yang diperbanyak, nggak usah maksa untuk hafal Quran. Padahal sebenarnya sahabat saya yang satu ini juga sudah bertekad untuk menghafalkan Al-Quran. Mohon masukannya Ustadz, apa yang harus dilakukan? Apakah lebih baik hanya memperbanyak tilawah atau memang menghafal Al-Quran sebagaimana dicontohkan yang dibaca di buku itu? Jazakallah khair Ustadz. Iya, saya juga punya santriwati ya, yang ya memang tidak saya catat namanya, alamatnya, yang juga mirip seperti itu ya. Yang satu kanker darah, ya, yang sudah divonis oleh dokter hidupmu cuma setahun. Ya. Ya, tapi setelah
Tetapi sama semangatnya begitu. Ya bolehlah hidup saya cuma setahun, tapi saya tidak ingin setahun ini saya tidak terisi oleh Al-Quran sampai hafal. Ya, maka dihafalkan tuh Al-Quran. Ya, setahun selesai, ya. Dan setelah setahun darahnya normal, nggak ada kanker. Ya. Ya. Itu ada menurut saya di Bandung seperti itu ya. Kalau yang di Al-Hikmah dulu orang Tangerang itu, ibu divonis kanker tenggorokan. Ya. Maka kalau ini memang tidak menghafal, pokoknya diperbanyak aja baca. Juga akhirnya divonis ya, sembuh oleh dokter. Ya. Ini menguatkan kasus-kasus di lapangan seperti itu ya. Karena memang syifa itu ya, boleh aja mau diartikan sebagai obat ya. Ya. Tapi kalau obat diartikan obat titik itu belum tepat. Ya, yang tepat obat yang pasti menyembuhkan. Gitu. Karena syifa itu harusnya sembuh. Ya. 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 Kan doanya kan begitu. Banas batas isfihi syifaan ajilan. Ya. Jadi ketika Al-Quran menyebut kata syifa ya, di Yunus, di An-Nahl, di Al-Isra, di Fussilat, ya, semua dengan kata syifa itu artinya penyembuhan yang apa obat yang pasti sembuh gitu. Karena itu ayat-ayat seperti ini merupakan ujian bagi kita. Ya. Benar nggak kamu memuji Allah dengan shadaqallahul azim? Allah pasti benar. Ya. Kalau kamu masih wah apa iya jangan-jangan nanti tambah parah gimana? Ya. Memang dijamin nih, berarti kamu belum shadaqallahul azim itu. Yang shadaqallahul azim itu udah nyerah aja lah ya. Ya, kalau terjadi ternyata sembuh alhamdulillah. Ya. Kalau ternyata enggak ini masih sakit terus, tapi kemudian hidupnya berakhir, ya husnul khotimah. Ya. Ya, siapa sih yang tidak kepingin tuh yang lagi viral itu, siapa namanya Ustazah Taslimah ya, habis baca ya awal Al-Baqarah dan satu ayat ya, panggil oleh Allah. Siapa yang kepingin ya. Ibarat itu sebuah pemberian yang cash ya. Ya, ya ibaratnya ya, kata itu terjadi kepada orang-orang beriman semua juga siap aja ya, hidup pasti hidup husnul khotimah seperti itu insya Allah ya. Adapun kekhawatiran ini kekhawatiran itu tergantung diri kita ya. Ya. Kalau kita menghafalnya sambil ngerutuk melulu ya Allah kok nggak nempel-nempel ini ya Allah kayak ya akhirnya ya betul itu walaupun Al-Quran tapi ya tapi jadi kontra ya. Kontra terapi ya ibaratnya kamu minum ini ya minum zaitun minum ini tapi ya makanan goreng-gorengan sikat terus ya. Merokok sikat terus ya sama aja seperti itu ya. Jadi begitulah ya, mau menghafal mau tilawah mau hanya mendengar kajian begini kalau jiwanya itu sebetulnya menolak ya, jiwanya itu terbebani, jiwanya itu nggak bahagia, diajak ngaji begini pikirannya hanya satu, ini kapan ya doa penutupnya ya nggak ngaruh ya. Yang dipikirin bukan isinya, yang kapan nih, ya Allah masih lama doa penutupnya masih katakan 50 menit lagi, ya nggak ngaruh ya. Jadi yang disebut istilahnya healing itu ya apabila apa yang dilakukan oleh manusia itu menjadi satu kenikmatan bagi jiwanya. Ya. Katanya traveling itu bisa healing, ya kalau dia menikmati. Kalau nggak menikmati, ya
katakan piknik rehlah ya, tapi ngeluh melulu, kok macet ya, kok ini ya, nggak ada gunanya, kok jauh banget ya, kok nggak nyampe ya, nggak healing itu malah ya, jadi beban ya, apalagi Al-Quran ya. Al-Quran dikeluhin melulu ya. Dan itu sering tadi saya mengatakan, kalau sudah bersama Al-Quran udah jangan ada ngeluh lagi deh ya. Apa masalah nggak nempel-nempel, sesusah-susahnya nempel kamu tuh masih beruntung ya, masih mau ditolong oleh Allah, sibuk dengan Al-Quran. Allah sendiri mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Apa yang dikeluhin, lupa melulu, ya untung. Kenapa kamu lupa? Karena menghafal ya. Coba kamu jangan menghafal, nggak bakal ada lupa ya. Apa yang lupa nggak ada yang dihafal ya. Ya, jadi itu tergantung penyikapan jiwa kita. Jadi kasus-kasus yang kanker darah, kemudian setelah setahun sembuh dan seterusnya, dia selalu terbayang begini, alhamdulillah saya sudah hafal Al-Baqarah. Ya, kalau saja setelah hafal Al-Baqarah saya dipanggil, saya siap insya Allah. Alhamdulillah, Al-Baqarah kan akan menjadi syafaat di sisi Allah. Ya. Sudah hafal 15 juz, ya Allah. Kalau mau dipanggil, saya siap, ya Allah. Alhamdulillah udah terisi 15 juz. Karena ya untuk bisa 15 juz itu kan berarti butuh kesabaran, butuh keyakinan. Ya kalau begitu ya sembuh juga. Ya. Berarti yang lain juga bisa. Ya bisa juga. Ya. Tapi tidak bernilai apa-apa. Ya. Sebutlah kalau dengan healing mencari view-view yang bagus bisa sembuh, ya bisa, cuma bobotnya beda ya. Ya, selain biayanya juga beda, tapi kalau dengan Al-Quran Anda ya ada pahalanya, ada nilai-nilai macam-macam lah ya. Istilah Quran sendiri apa? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Istilah di lain, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ya. Pada akhirnya silahkan memilih ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memilih tilawah silahkan tilawah, tapi tilawah yang membuatnya senang, yang membuatnya ringan ya. Ya walaupun tilawah tapi kalau dikeluhin melulu, aduh kok nggak sejus-sejus ini ya. Aduh mau sampai kapan ya penyakit ini ya enggak. Hatta tilawah juga enggak memberi efek ya. Kita usahakan bahwa aslinya bersama Allah itu hati jadi tenang gitulah ya. Jadi berpikirlah apa yang saya lakukan bagaimana bisa membuat saya tenang bersama Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Insyaallah menghafal kayak ya tentu kalau secara fadilah keutamaan yang menghafal, karena dengan menghafal itu bacaan Qur'annya jauh lebih banyak ya. Tapi kalau orang-orang menghafal ya jadi beban ya. Jadi nggak kuat menahan bebannya ya. Bisa jadi tilawah lebih baik ya. Tergantung manusia itu sendirilah ya, bagaimana dia menyikapi ya interaksi dengan Al-Quran. Allah. Ya, jazakallah Ustadz atas jawabannya. Baiklah Ustadz, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari chat, dari Alia Febriana. Bismillah, izin bertanya. Arti kata ba'atsa tadi adalah mengutus seperti halnya arsalah. Namun di konteks lain saya lihat diartikan sebagai membangkitkan. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, sama artinya ya. Membangkitkan itu kan tadinya nggak ada jadi ada. Ya. Jadi kata bangkit itu yaumul ba'ats ya. Intinya nggak ada. Jadi berbangkit itu Allah katakan gunakan ba'ats ya, artinya ya,
setelah itu peristiwanya akan luar biasa, ya, kembali kepada maknanya, ya. Ya itu kan bahasa Indonesia, ya. Kita harus kembali ke bahasa aslinya. Ya. Bahasa Indonesia, ya, istilahnya kalau di ayat begini mengutus, kalau di ayat tentang hari kiamat membangkitkan, ya. Ya. Esensinya sama, esensinya adalah yang tadinya nggak ada jadi ada. Ya. Tadinya udah mati kan jadi tanah, jadi tulang belulang, idhaman wa rufatan istilahnya, ya. Kemudian muncul lagi sehingga Allah sebut dengan ba'ats. Dalam ayat qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ya. Esensinya sama, bahasa Indonesia memang harus menyesuaikan dengan konteks kata yang dipilih. Allah. Jazakallah Ustaz. Masih ada pertanyaan yang lain? Mungkin peserta mau bertanya lagi. Masih ada yang mau bertanya kepada Ustadznya? Silahkan. Sepertinya sudah Ustadz, sudah tidak ada yang mau bertanya lagi Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.